Wisdom, kebijaksanaan. Abundance of knowledge does not teach man to be wise. Jadi, banyaknya pengetahuan tidak akan mengajari orang untuk bijaksana. Nah, ini kritik pada kita yang hanya maunya mengoleksi pengetahuan. Keponya luar biasa, tapi hidupnya tidak jadi lebih baik. Mengoleksi pengetahuan, tapi pengetahuan itu hanya jadi ingatan di kepalanya yang tidak manfaat. Tidak mengefek pada kebaikan hidupnya. Jadi banyaknya pengetahuan tidak serta-merta membuat orang jadi bijaksana. Tidak harus kamu kaget kalau ada orang yang apa saja ngerti, ditanya apa saja bisa jawab. Belum. Dia bijaksana kalau apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia tahu melahirkan hikmah, kebijaksanaan dalam kehidupannya. Itu baru disebut orang bijaksana. Kalau hanya tahu saja belum disebut bijaksana. Karena kalau sekedar tahu, anak kecil juga bisa menghafalkan teori-teori, menghafalkan konsep-konsep, kemudian disampaikan ulang. Oke, jadi tidak sekedar tahu. Yang kedua, those who love wisdom must investigate many things. Orang yang cinta kebijaksanaan, berarti para filosof, itu bukan orang yang hanya ikut saja apa yang ada di sekelilingnya, tapi juga investigate. Dia meneliti. Dia juga menyelami banyak hal. Jadi, filosof itu tidak cuma membaca dari luar, tapi juga menyelami ke dalam. Jadi, those who love wisdom must investigate many things. Harus menginvestigasi banyak hal. Oke, itu sama. Di bawah juga ada those who love wisdom must investigate many things. Apa yang dilakukan applicant for wisdom do what I have done. Orang yang menjalankan kebijaksanaan pasti melakukan apa yang sudah aku lakukan. Apa yang aku lakukan? Inquire within. Apa yang diinvestigasi pertama-tama? Menginvestigasi diri sendiri. Membaca, menyelami diri kita sendiri. Hasilnya apa? Itu kalimat terakhir. People ought to know themselves. Orang harus tahu tentang dirinya. Tapi pada akhirnya yang akan dia simpulkan adalah I am as I am not. Aku ternyata bukan aku. Jadi kalau kita menyelami diri, ketemunya biasanya aku yang bukan aku. Kenapa? Karena kita itu biasanya menganggap diri kita itu bla 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 bla. Tapi begitu kita selami, ternyata tidak begitu. Jadi I am as I am not. Oh, ini termasuk oposisi tadi. Jadi ternyata aku itu bukan aku. Kamu menganggap dirimu bijaksana, kamu menganggap dirimu mahasiswa yang tekun, yang rajin, prospek ke depan cerah. Itu begitu kamu selami dirimu, ternyata tidak begitu, Pak. Baru sadar saya. Ternyata saya selama ini kegeeran, Pak. Tak anggap aku itu penting gitu. Ternyata sama sekali tidak. Tak anggap teman-teman itu kalau muji-muji saya itu benar-benar muji. Ternyata basa-basi. Tiap ketemu kok bilangnya, wah tambah ganteng aja. Ternyata basa-basi, Pak. Saya baru sadar sekarang. Nah, itu I am as I am not.
Dari mana kesimpulan itu muncul? Inquire within tadi, kita menelaah ke dalam diri. Dan itulah yang dilakukan seorang filosof yang love wisdom, yang tidak sekedar mengoleksi pengetahuan. Jadi jangan cuma mengoleksi pengetahuan, tapi bacalah. Apa yang dibaca? Dirimu sendiri. Kalau sudah membaca diri, apa yang ditemukan? I am as I am not. Ternyata aku ini bukan aku. Oh, itu maknanya luas sebenarnya. I am as I am not. Kalau masuk ke dunia sufi nanti jadi beda lagi. I am as I am not itu. Jadi ternyata aku ini bukan aku. Aku yang dulu bukan aku yang sekarang. Iya, lagumu kan itu. Terus dilanjutkan tentang kebijaksanaan lagi. Dog bark at what they don't understand. Ini nyindir luar biasa. Anjing itu menggonggong pada apa yang tidak mereka mengerti. Berarti apa? Orang itu semakin banyak ngomong menunjukkan dia tidak paham. Kalau sudah paham ya diem. Biasanya begitu. Jadi kalau orang sibuk bahas sesuatu, apalagi sambil menyalah-nyalahkan yang lain tentang sesuatu itu, biasanya dia belum paham. Belum yakin benar dengan pandangannya. Dog bark at what they don't understand. Jadi anjing itu kan begitu. Kalau ada orang lewat yang dia tidak tahu, dia curiga kan terus dia menggonggong pada apa yang tidak dia paham. Makanya kalian ayo dikurangi menggonggongnya. Ya, jadi kenapa? Ya menunjukkan kita belum paham. Jadi jangan terlalu banyak menggonggong. Kita sibuknya pada yang tidak kita pahami. Oke, nasihat yang selanjutnya, it's not too late to seek a newer world. Masih belum terlambat untuk mencari dunia yang baru. Hidup ini hakikatnya perubahan. Kekurangan kita banyak, ya pasti. Ayo kita perbaiki, kita bangun dunia yang baru. Masih belum terlambat. Tidak ada kata terlambat. Kita untuk membangun dunia yang baru. Meskipun pemilu sudah selesai, menteri sudah dipilih, tidak apa-apa. Sudah yang jalan biar jalan, kita bangun dunia yang baru. Dan yang terakhir, kuncinya untuk bisa membangun dunia yang baru apa? Kesadaran. Kenapa kesadaran? Karena other men are unaware of what they do when they are awake, just as they are forgetful of what they do when they are asleep. Banyak orang tidak sadar apa yang mereka lakukan saat sadar, sebagaimana mereka lupa apa yang mereka lakukan saat tidur. Hidup kita ternyata sering tidak sadar. Tidak sadar itu berarti melakukan sesuatu tanpa pertimbangan-pertimbangan, tanpa disadari. Biasanya ini karena rutinitas-rutinitas, karena tekanan masyarakat sekitar macam-macam yang kita jalan begitu saja. Tidak reflektif, tanpa ada kesadaran. Maka kalau kita tidak sadar, ya kita susah membangun dunia yang baru. Jadi syarat pertama kesadaran. Pengetahuan saja belum cukup, harus ada kesadaran. Dan jangan banyak teriak, belajar saja yang banyak. Kenapa jangan banyak teriak? Karena banyak teriak menunjukkan kita belum paham. Kenapa? Karena silent is healing. Ketenangan itu menyembuhkan. Kediaman itu menyembuhkan, healing. Jadi carilah momen-momen silent untuk menyembuhkan jiwa kita.
Ambillah waktu sebentar untuk tenang. Hidup kita ini ramenya luar biasa. Kamu sendirian pun kadang-kadang juga rame. Pikiran kita ini macam-macam. Sudah mau tidur, itu di pikiran kita masih ributnya luar biasa. Besok mau apa saja, bangun jam berapa, enaknya berangkat ke kampus pada waktunya, apa ditelatin aja 10-10 menit, apa. Pokoknya rame terus pikiranmu. Yuk ambil momen untuk silent. Karena silent healing, menyembuhkan jiwamu, menyembuhkan fisikmu. Dalam sehari ambillah ketenangan barang 5-10 menit sudah lumayan. 1/4 jam kalau bisa, setengah jam syukur-syukur. Ada yang ngambil model meditasi, ada yang ngambil model sholat, ada yang monggo lah. Ambil momen untuk silent, biar healing. Nah ini sarannya Heraklitus. Biar 24 jam hidup kita isinya tidak ribut terus. Rame terus. Ada momen-momen kalau bahasa agama tafakur, muhasabah, hening. Di banyak budaya, di banyak peradaban, keheningan ini disarankan dengan berbagai bentuk aktivitas. Aktivitas hening. Oke. Oh ini tadi sama. Much learning does not teach understanding. Kalau ini tadi melanjutkan pengetahuan tadi ya. Banyak belajar tidak berarti membuat orang paham. Banyak yang kayak tadi hanya mengoleksi pengetahuan saja. Jadi urutannya memang belajar, dari belajar terus jadi tahu. Pengetahuan, dari tahu terus jadi paham. Kalau paham berarti sudah mendalam. Setelah itu sadar. Sadar ini prasyarat awal untuk melahirkan tindakan. Baru setelah tindakan kita tinggal menunggu hasil dan manfaatnya. Jadi belajar, tahu, paham, sadar, dan dijalankan. Urutannya itu. Kalau tidak begitu nanti katanya Al-Quran kaburo maktan. Kamu hanya ngomong. Ngaji filsafat sampai 200 sekian, kamu ada di level mana? Belajar, tahu, paham, sadar, apa tindakan? Apa masih belajar saja Pak? Tahu saja belum, saya tidak paham-paham sejak dulu misalnya. Ya tidak apa-apa, harus berusaha untuk naik kelas. Kalau sudah tahu nanti naik kelas, didalami, paham. Kalau sudah paham, disadari sehingga bisa dirumuskan implementasinya dalam tindakan. Maka ilmumu akan berkorelasi dengan naiknya kualitas hidupmu. Kalau tidak, pengetahuanmu hanya jadi koleksi. Hanya jadi museum, jadi perpustakaan. Tidak ngefek ke peningkatan kualitas hidup. Oke, itu pikirannya Heraklitus.